Halo anak-anak, apa kabar? Hari ini kita akan belajar tema 1, hidup rukun, subtema 1, hidup rukun di rumah, pembelajaran 1. Kita akan belajar bersama Meli, Udin, Beni, Dayu, Lani, Siti, dan Edo. Sekarang coba kalian perhatikan gambar berikut. Edo dan Udin sedang berbagi makanan. Udin dibacakan buku cerita oleh kakaknya. Udin bermain sepeda dengan Edo. Warga desa membersihkan selokan bersama-sama, membersihkan saluran air bersama-sama. Mereka tampak sekali hidup rukun. Sekarang bagaimana dengan kalian? Apakah kamu rukun dengan kakak, adik, atau saudaramu? Apakah kamu rukun dengan temanmu? Di manakah kamu harus menjaga kerukunan? Ibu yakin kalian tentunya rukun ya, dengan kakak, dengan adik, dengan saudara, dan dengan teman. Nah, kita harus menjaga kerukunan dimanapun kita berada, di sekolah, di rumah, di tempat bermain, dan di tempat yang lain di mana kita berada. Nah, sekarang kita mulai di subtema 1, hidup rukun di rumah. Kita semua tentunya menginginkan suasana yang damai di rumah kita ya. Kedamaian itu bisa terjadi karena adanya kerukunan. Kerukunan antara ayah dan ibu, kerukunan antara kakak dan adik, dan antar semua anggota keluarga. Kita semuanya harus menjaga kerukunan di rumah kita masing-masing. Nah, sekarang ada pertanyaan buat kalian. Apa yang harus kita lakukan agar kerukunan di rumah tetap terjaga? Coba kalian pikirkan. Yang dapat kita lakukan agar di keluarga kita tercipta kerukunan diantaranya membantu anggota keluarga jika mereka mengalami kesulitan, bersikap sopan pada semua anggota keluarga, berbagi mainan dengan adik atau kakak, saling menghargai, mengerjakan pekerjaan rumah dengan bergotong royong, dan masih banyak lagi ya yang bisa kita lakukan supaya keluarga kita menjadi rukun. Nah, sekarang kita akan mulai ke pembelajaran 1. Kita baca cerita dulu ya. Judulnya Ayah dan Ibu Menyayangi Mutiara dan Udin. Suatu hari, ayah membawakan buah tangan untuk Mutiara dan Udin. Mutiara mendapatkan buku cerita. Udin mendapatkan mainan. Mutiara dan Udin berterima kasih kepada ayah dan ibu. Mutiara dan Udin tidak saling berebut oleh-oleh. Ayah dan ibu bahagia melihat buah hati mereka selalu rukun. Pada bacaan tadi ada kata buah tangan dan ada kata buah hati.
Gabungan kata yang memiliki arti berbeda dengan kata asalnya disebut ungkapan. Kalian tahu ya, buah itu adalah benda yang dihasilkan dari tanaman. Dan tangan adalah bagian tubuh manusia. Begitu juga dengan hati. Hati itu bagian tubuh manusia. Tetapi ketika dua kata ini digabung, memiliki arti yang berbeda. Buah tangan artinya oleh-oleh, dan buah hati artinya adalah anak. Kedua kata ini disebut ungkapan. Nah, ini adalah contoh-contoh ungkapan yang lain. Misalnya, buah hati artinya anak. Buah tangan artinya oleh-oleh. Tinggi hati artinya sombong. Panjang tangan artinya suka mencuri. Kutu buku artinya rajin membaca. Bintang lapangan artinya idola. Ringan tangan artinya suka membantu. Kepala dingin artinya tenang. Rendah hati artinya tidak sombong. Lapang dada artinya ikhlas. Banting tulang artinya kerja keras. Nah, sekarang coba kalian perhatikan gambar ini. Kalian bisa tidak ya melengkapi percakapannya? Percakapan antara Ayah, Udin, dan Mutiara. Kalau kalian jadi Udin dan jadi Mutiara, apa yang akan kalian ucapkan pada Ayah? Misalnya Ayah mengatakan seperti ini, "Anak-anak, Ayah membawa buah tangan." Oke, misalnya kalian untuk Udin, kalian akan mengatakan, "Hore, terima kasih Ayah." Kalau kalian jadi Mutiara, mungkin kalian akan mengatakan, "Wah, terima kasih Ayah, aku suka sekali buku cerita." Dan kalau kalian mungkin bisa dengan kalimat yang lain. Silahkan dicari dan dituliskan di buku kalian. Mutiara menyimpan buku hadiah dari ayahnya di rak buku. Perhatikan susunan buku di dalam rak. Buku-buku tersebut tersusun rapi. Berapa banyak buku di dalam rak tersebut? Bagaimana agar kita lebih mudah menghitungnya? Apakah kalian sudah tahu caranya? Nah, cara yang paling mudah adalah kita buat kelompok, buat tumpukan. Setiap kelompok atau setiap tumpukan isinya adalah 10. Di sini Udin dan Mutiara sudah mengelompokkan. Setiap kelompok, setiap tumpukan buku isinya 10. Yang isinya 10 ada 5 kelompok. Dan yang isinya 7 ada 1 kelompok. Nah, banyak bukunya karena setiap kelompok ada 10, maka 5 kelompok itu adalah 50. 50 untuk puluhan, dan yang kelompok yang kecil satuannya 7. 50 ditambah 7 adalah 57. Sekarang kita contoh yang lain. Ada 7 tumpukan buku. Setiap tumpukan buku isinya 10. Berarti 7 puluhan sama dengan 70. Nah, untuk yang satuan ada 7
buku. Jadi banyak buku semuanya 70 ditambah 7 sama dengan 77. Nah, sekarang coba kalian perhatikan gambar ini. Ada 10 tumpukan balok yang digabung jadi satu. 10-nya ada 10 kali. Jadi ada 100 balok. Ditambah 3 tumpukan balok yang isinya masing-masing 10. Jadi 30 balok. Dan ada lagi yang 8 balok. 100 ditambah 30 ditambah 8 sama dengan 138. Jadi banyaknya balok semuanya adalah 138. Cara membacanya 138. Nah, sekarang coba kalian kerjakan soal berikut. Betul sekali. Banyaknya kubus adalah 100 ditambah 70 ditambah 8 sama dengan 178. Nah, cara membacanya 178. Untuk soal yang kedua, 100 tambah 70 tambah 1 sama dengan 171. Banyaknya kubus 171 atau dibaca 171. Nah, sesudah ini kalian berlatih lagi ya di rumah dengan mama papa. Untuk kegiatan berikutnya kita akan menyanyikan lagu yang berjudul Peramah dan Sopan. Nah, kalian sudah menyanyikan lagu Peramah dan Sopan. Apakah kalian sudah dapat membedakan panjang pendek bunyi pada lagu? Bunyi yang panjang terdengar lebih lama dibandingkan bunyi yang pendek. Sampai di sini dulu ya pembelajaran kita. Ketemu lagi nanti. Salam sehat. Dadah, sampai jumpa lagi.